selamat datang di pembelajaran kimia. Kali ini kita akan belajar tentang stoikiometri atau perhitungan kimia. Yang pertama adalah massa atom relatif atau AR. Massa atom relatif adalah perbandingan massa satu atom tertentu dengan massa satu atom standar. Karena merupakan perbandingan massa, maka massa atom relatif ini tidak memiliki satuan. Sedangkan satuan massa atom standar adalah satuan massa atom atau disingkat dengan SMA. Adapun atom yang dijadikan pembanding tetap adalah atom karbon atau C12, sehingga massa atom AR suatu unsur X dapat dicari dengan rumus sebagai berikut. ARX sama dengan massa satu atom unsur X dibagi dengan 1/12 kali massa satu atom C12, atau sama dengan massa rata-rata atom unsur X dibagi 1 SMA, sehingga dapat dirumuskan menjadi ARX dikali dengan 1 SMA. Contoh, diketahui massa satu atom karbon 12 sama dengan 2,04 kali 10 pangkat negatif 26 kg, dengan massa satu atom unsur X sama dengan 8,5 kali 10 pangkat negatif 27 kg. Berapakah massa atom relatif unsur X? Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita tuliskan dulu apa-apa saja yang diketahui. Misalnya ada massa satu atom unsur X dan massa satu atom unsur karbon. Kemudian kita tuliskan apa yang ditanyakan, yaitu massa atom relatif atau AR daripada unsur X. Selanjutnya kita masukkan rumus awalnya, yaitu ARX sama dengan massa satu atom unsur X dibagi dengan 1/12 dikali massa satu atom karbon 12. Selanjutnya kita masukkan komponen-komponen yang sudah ada, sehingga didapatlah hasil massa atom unsur X adalah sama dengan 5. Berikutnya adalah massa molekul relatif. Massa molekul relatif adalah perbandingan massa molekul dengan massa atom standar, atau dapat juga didefinisikan sebagai perbandingan massa rata-rata satu molekul unsur atau senyawa dengan 1/12 di massa atom karbon 12 atau satu satuan massa atom, sehingga dapat dirumuskan MR atau massa molekul senyawa X sama dengan massa satu molekul senyawa X dibagi dengan 1/12 kali massa satu atom karbon 12, atau dapat disimpulkan MR senyawa X sama dengan hasil penjumlahan AR unsur penyusunnya. Contoh, diketahui massa atom relatif AR Na sama dengan 23, O sama dengan 16, dan S sama dengan 32. Tentukan massa molekul relatif atau MR dari senyawa Na2SO4. Nah, awalnya kita akan menuliskan apa saja yang diketahui daripada soal tersebut. Selanjutnya, jangan lupa menuliskan apa yang ditanyakan, yaitu massa molekul relatif dari Na2SO4. Untuk langkah penyelesaiannya, kita tuliskan rumus mencari massa molekul relatif dari Na2SO4, yaitu kita gunakan rumus jumlah daripada AR unsur penyusunnya, yaitu 2 kali ARNA ditambah 1 kali ARS ditambah 4 kali ARO, sehingga didapatlah massa molekul relatif dari senyawa Na2SO4 adalah 142. Baik, materi selanjutnya adalah konsep mol. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal beberapa satuan untuk menyatakan jumlah suatu benda. Hal ini tergantung pada jenis bendanya. Misalnya, untuk menyatakan banyaknya sendok, kita bisa menggunakan 1 lusin. Atau untuk menghitung banyaknya kertas, kita menggunakan 1 rim. Untuk menghitung banyaknya sarung, kita bisa menggunakan 1 kodi.
Konsep mol sendiri digunakan untuk menyatakan jumlah zat yang bereaksi, sedangkan mol didefinisikan sebagai satuan jumlah zat yang menyatakan jumlah partikel zat yang sangat besar, di mana 1 mol adalah banyaknya zat yang mengandung jumlah partikel yang sama dengan jumlah atom yang terdapat dalam 12 gram karbon 12, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Pertama kita bahas hubungan mol dengan jumlah partikel. Mol dilambangkan dengan N kecil. Dapat dicari dengan jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro. Jumlah partikel kita lambangkan dengan N kapital, sedangkan bilangan Avogadro kita lambangkan dengan L kapital, di mana besarnya sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Kalau kita ingin mencari jumlah partikel, dapat juga kita menggunakan rumus mol unsur atau N kecil dikali dengan L kapital atau bilangan Avogadro, di mana yang tadi besarnya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Contoh soalnya, sebanyak 1 mol besi mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 atom. Berapakah jumlah atom besi yang terdapat dalam 2 mol besi? Seperti biasa, kita tuliskan dulu komponen apa saja yang diketahui pada soal. Selanjutnya, kita tuliskan apa yang ditanyakan, yaitu jumlah atom besi yang terdapat dalam 2 mol besi. Langkah penyelesaiannya kita tuliskan rumus awal daripada untuk menentukan jumlah partikel, yaitu mol dikali dengan bilangan Avogadro. Dari hasil perkalian tersebut didapatlah 2 mol atom besi mengandung 12,04 kali 10 pangkat 20. 2. Hubungan mol dengan massa. Jika dalam bentuk unsur kita dapat mencari molnya dengan rumus N atau mol sama dengan massa dibagi dengan massa atom relatif atau AR. Sedangkan jika kita ingin mencari massanya sama dengan mol dikali dengan massa atom relatif. Untuk zat yang dalam bentuk senyawa, kita bisa mencari molnya atau N-nya dengan rumus massa dibagi dengan MR atau massa molekul relatif. Sedangkan untuk mencari massanya, kita dapat menggunakan rumus mol dikali dengan MR atau massa molekul relatif. Adapun satuan massa zat yang kita gunakan di sini adalah gram. Contoh soalnya, tentukan mol 5,85 gram NaCl, di mana massa atom relatif Na-nya diketahui sama dengan 23, Cl-nya sama dengan 35,5. Kita tuliskan komponen yang diketahui dalam soal, yaitu massa NaCl sebesar 5,85 gram, ArNa sama dengan 23, ArCl sama dengan 35,5. Selanjutnya yang ditanyakan yaitu mol atau N daripada NaCl. Penyelesaiannya atau dijawab, mRNaCl sama dengan 1 kali ArNa ditambah 1 kali ArCl sama dengan 23 ditambah 35,5 sama dengan 58,5. Pula kita masukkan rumus mol sama dengan massa dibagi dengan MR, yaitu massanya tadi 5,85 gram dibagi dengan MR-nya tadi yaitu 58,5, sehingga didapatlah mol daripada NaCl sebesar 0,1 mol. Yang ketiga adalah hubungan mol dengan volume. Untuk hubungan mol dengan volume dibagi dalam dua keadaan. Yang pertama adalah keadaan STP atau standar temperature pressure, artinya dalam keadaan tekanan dan suhu standar, yaitu sebesar suhunya 0 derajat Celcius sedangkan tekanannya 1 atmosfer,
atau 1 atm. Menentukan volumenya, kita bisa menggunakan rumus V sama dengan mol atau N dikali dengan 22,4. Atau jika kita ingin mencari nilai N atau mol, kita bisa menggunakan rumus N sama dengan volume atau V dibagi dengan 22,4. Keadaan yang kedua yaitu keadaan tidak STP. Kita bisa menggunakan rumus PV atau tekanan dikali volume sama dengan mol atau N dikali dengan R tetapan gas dikali dengan T yaitu suhu. Atau jika kita ingin mencari volume atau V, kita bisa menggunakan rumus N dikali R dikali T dibagi P, di mana P adalah tekanan gas, satuannya atmosfer atau atm, V adalah volume gas, satuannya liter, N mol gas, satuannya mol, sedangkan R adalah tetapan gas yaitu sebesar 0,082, sedangkan T adalah suhu dalam satuan Kelvin. Contoh soal, hitunglah volume gas CO2 sebanyak 11 gram pada keadaan STP, di mana mrCO2 diketahui sebesar 44. Seperti biasa, kita menuliskan dulu komponen apa saja yang diketahui dalam soal tersebut, yaitu massa gas, CO2, dan Mr atau massa molekul relatif daripada CO2. Selanjutnya, kita tuliskan apa yang ditanyakan, yaitu volume gas CO2 pada keadaan STP. Barulah kemudian dijawab atau penyelesaian. Kita masukkan rumus awalnya yaitu V sama dengan N atau mol dikali dengan 22,4. Karena nilai mol atau N belum kita dapatkan, maka kita cari dulu. N sama dengan massa gas CO2 dibagi dengan massa molekul relatif atau Mr daripada CO2, yaitu sama dengan massanya tadi adalah 11 gram dibagi dengan mrCO2-nya yaitu 44. Didapatlah mol atau N daripada CO2 sebesar 0,25 mol. Setelah itu kita masukkan ke rumus awalnya tadi, yaitu V sama dengan 0,25 mol dikali 22,4 didapat 5,6 liter. Selanjutnya adalah kadar zat. Yang pertama adalah persentase massa. Rumusnya sama dengan massa zat dibagi dengan massa campuran dikali 100%. Yang kedua persentase volume. Rumusnya volume suatu zat dibagi dengan volume campuran dikali dengan 100%. Yang ketiga, BPJ atau bagian per juta atau part per million sama dengan massa zat dibagi massa campuran dikali 10⁻⁶. Molaritas atau M kapital sama dengan massa dibagi AR atau MR dikali 1000 dibagi V, atau M sama dengan mol dibagi dengan V volumenya dalam satuan liter. Molalitas atau M kecil dapat dicari dengan rumus massa dibagi AR atau MR dikali 1000 dibagi pelarut, dalam hal ini satuannya adalah gram, atau M sama dengan N dibagi dengan P dalam satuan kilogram. Contoh soalnya, berapa persentase berat oksigen dalam Fe2O3, di mana ArFe sama dengan 56, O sama dengan 16. Kita tuliskan komponen yang diketahui dalam soal, yaitu ArFe dan ArO. Selanjutnya kita tuliskan apa yang ditanyakan, yaitu persentase berat oksigen dalam Fe2O3. Untuk langkah penyelesaiannya, kita cari dulu nilai massa molekul relatif dari Fe2O3. Setelah kita dapatkan nilai Mr-nya, barulah kita mencari persentase oksigen dalam Fe2O3, yaitu didapatlah hasil sebesar 30%. Berikutnya adalah rumus empiris dan rumus molekul.
Rumus empiris merupakan rumus paling sederhana dari suatu senyawa dengan perbandingan mol atom dari unsur-unsur penyusun senyawa tersebut. Sedangkan rumus molekul merupakan rumus kimia yang menyatakan jenis dan jumlah atom yang membentuk molekul senyawa. Perhatikan tabel berikut. Dalam tabel terdapat 10 nama senyawa, di mana untuk senyawa yang pertama sampai yang ketujuh itu memiliki rumus molekul dan rumus empiris yang berbeda. Sedangkan untuk senyawa nomor 8 sampai 10 itu memiliki rumus molekul dan rumus empiris yang sama. Ada beberapa catatan untuk rumus empiris dan rumus molekul, yaitu semua senyawa memiliki rumus empiris. Senyawa molekul memiliki rumus molekul dan rumus empiris, sedangkan senyawa ion hanya memiliki rumus empiris saja. Dan pada banyak senyawa, seringkali rumus molekulnya sama dengan rumus empirisnya. Hubungan massa molekul relatif atau MR senyawa dengan rumus empiris atau RM adalah sebagai berikut. MR atau massa molekul relatif sama dengan AX BY dikali dengan N, di mana untuk A dan B itu merupakan lambang unsur atau lambang atom, sedangkan X dan Y itu merupakan indeks, dan N itu merupakan faktor pengali atau banyaknya jumlah atom. Selanjutnya, hubungan rumus molekul atau RM dengan rumus empiris dapat dibuat persamaan. RM atau rumus molekul sama dengan rumus empiris dikali dengan N. Contoh soalnya, suatu senyawa memiliki rumus empiris NO2 kali N. Jika MR senyawa tersebut adalah 92, sedangkan ARN sama dengan 14 dan O sama dengan 16, bagaimana rumus molekul dari senyawa tersebut? Diketahui rumus empirisnya sama dengan NO2 dikali N, sedangkan MR-nya sama dengan 92, ARN sama dengan 14, ARO sama dengan 16. Yang ditanyakan adalah rumus molekulnya. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita gunakan rumus RM sama dengan buka kurung RE tutup kurung kali N. RM-nya yaitu NO2 dikali N, sedangkan RE N-nya sama dengan 92. Kita uraikan menjadi buka kurung AR dikali N ditambah 2 kali ARO tutup kurung N sama dengan 92. Setelah kita masukkan nilai masing-masing massa atom relatifnya, didapatlah hasil akhirnya yaitu 46 N sama dengan 92, sehingga nilai N sama dengan 2. Sehingga rumus molekul dari senyawa tersebut menjadi N2O4. Sekian penjelasan dari saya tentang materi stoikiometri. Semoga bermanfaat. Terima kasih.